在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk melatihnya. Dari ekspresinya yang serius, Xiaoyan dapat mengatakan bahwa teknik Dou ini dapat dianggap sebagai teknik Dou tingkat tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiaoyan untuk tidak menggunakannya dengan mudah kecuali saat itu adalah saat kritis. Beberapa masalah tidak akan terhindarkan jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia semacam itu dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk mendapatkan kembali teknik Dou, itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Dou yang ada di dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiaoyan melonjak saat mulut pelindung Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiaoyan teringat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya, orang ini tidak boleh diizinkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati pelindung Tai sementara niat membunuh melonjak di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Dou, Hall of Soul, memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Guncangan itu berlangsung sesaat sebelum itu secara paksa dikeluarkan oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba datang. Wajah pelindung Tai serius, tangannya bergerak, mengikuti gerakan mereka, kabut hitam pekat di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, kabut hitam yang tersebar di tempat itu benar-benar menghilang, bola energi hitam pekat seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan dasi pelindung. Bola energi hitam digantung di depannya, warna di permukaannya gelap dan dalam, sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikirannya akan ditarik ke dalamnya, ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari sekujur tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh pelindung Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban, dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya, bola hitam tiba-tiba meluncur keluar, sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang dengan cepat. Dua energi yang menakutkan, yang bahkan menyebabkan wajah elit Dou Zong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul, dua energi menakutkan itu berubah menjadi warna hijau giok dan hitam pekat di langit, mereka berulang kali saling mengikis, ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak, cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba akan robek. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi, yang besarnya lebih dari 1000 kaki, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas, radiusnya hampir mencapai 1000 kaki, dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit dan lapisan awan bergulung dengan cepat. Fenomena tidak biasa yang mengguncang bumi itu menyebabkan banyak orang menjadi panik, wajah mereka pucat seperti spray. Korosi kedua energi berlanjut selama beberapa menit, akhirnya, riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba menyapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi hitam hijau menyapu langit, tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pepohonan di pegunungan di bawah mengeluarkan suara berderak saat semuanya pecah. Membangunkan magical beast yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi, beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini, puncak gunung runtuh karena membawa bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya,
yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Jajaran pegunungan Sky Scorpion ini turun ke kondisi paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiaoyan dan pelindung Tai. Yang pertama masih baik-baik saja, Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak begitu dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiaoyan dan Ziyan jauh. Tai pelindung itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi yang kuat saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia terkena gelombang remanen, erangan teredam dikeluarkan dan tubuhnya mundur dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang, akhirnya, mereka perlahan melenyapkan satu sama lain. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan berpencar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi akan tiba, kemungkinan seluruh pegunungan Sky Scorpion akan benar-benar dihancurkan. Angin liar bersiul dan awan bergelombang perlahan-lahan menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit berkedip dan orang bisa melihat dasi pelindung yang tampak agak menyedihkan muncul. Pelindung Tai mengeluarkan batuk kering yang hebat setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat memengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa mempraktikkan keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata pelindung Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiaoyan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu dengan orang yang mempraktikkan keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang baik dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin aula, takut. Jangan bilang kalau orang ini dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah pelindung Tai juga berubah. Tidak banyak pecahan di benua Douqi ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa takut. Selain Menara Pil, klan kuno ini adalah salah satunya. Tidak heran dia bisa sampai pada tahap seperti itu pada usia seperti itu. Sial, aku benar-benar tidak beruntung. Mengapa saya harus bertemu mereka di sini? Lupakan saja. Saya harus pergi dulu untuk hari ini dan membuat keputusan lain hari setelah orang ini pergi. Banyak pikiran melintas di hati pelindung Tai. Matanya sekali lagi melihat ke langit jauh ke arah kandang ungu keabu-abuan yang tidak banyak aktivitas. Dia mengatupkan giginya dan segera mulai mundur dengan cepat. Anda ingin pergi? Tawa dingin langsung ditransmisikan saat tubuh pelindung Tai baru saja bergerak mundur. Sosok cantik segera melintas. Pedang panjang di tangannya melambai dan aura pedang tajam yang berukuran lebih dari 100 kaki ditembakkan dengan keras ke pelindung Tai. Pelindung Tai melambaikan tangannya saat dia merasakan angin tajam yang datang dari belakangnya. Dia melambaikan tangannya dan rantai dengan tergesa-gesa ditembakkan. Akhirnya, itu bertabrakan dengan aura pedang itu. Namun, rantai itu terlempar oleh aura pedang. Selama tabrakan ini, aura pedang yang sedikit melemah itu masih melesat ke arah Tai pelindung dalam garis lurus. Sialan, kepanikan muncul di hati pelindung Tai saat dia merasakan perasaan lemah yang ditransmisikan oleh tubuhnya. Bola hitam aneh yang dia gunakan sebelumnya menghabiskan banyak energinya. Pada saat ini, dia pasti telah mendarat di posisi yang tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan Medusa. Tubuh pelindung Tai buru-buru mundur, lengannya gemetar dan beberapa rantai besar ditembakkan secara eksplosif. Akhirnya, mereka seperti ular sanca hitam besar yang dengan keras menghantam aura pedang itu. Baru setelah itu dia menyelesaikan energi yang tersisa. Tubuh Medusa tergantung di langit, matanya mengamati pelindung Tai yang perlu menggunakan dua serangan untuk memblokir aura pedangnya. Dia sedikit terkejut sebelum segera memahami alasannya. Rasa dingin di matanya tiba-tiba melonjak. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya saat energi 7 warna yang agung meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Sesaat kemudian, ular itu berubah menjadi ular sanca besar berwarna 7 yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan luar ular piton besar ini jelas tidak berbeda dengan Heaven Swallowing Piton. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih besar dari
Heaven Swallowing Python, dari sebelumnya, aura ganas yang tersebar di tempat itu setidaknya beberapa kali lebih padat. Piton 7 besar berwarna yang dikumpulkan dari energi Medusa seperti Heaven Swallowing Python, yang hidup, perasaan padat di dalam mata yang sangat besar itu seperti kehidupan, tampak seolah-olah memiliki kecerdasan. Pergilah. Medusa menunjukkan jarinya yang halus dan dengan dingin menangis ketika 7 ular piton berwarna besar itu terbentuk. Saat suaranya terdengar, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang bertahan di langit, mengayunkan ekornya yang sangat besar. Sebuah tubuh besar bergegas keluar seperti kilat dalam sekejap dan dengan keras menembak ke arah dasi pelindung itu. Wajah pelindung Tai menjadi sangat jelek ketika dia melihat Seven Colored Heaven Swallowing Python, pada dasarnya berubah menjadi 7 sinar cahaya berwarna yang ditembakkan. Wajahnya menjadi sangat jelek, dengan kondisinya saat ini, bagaimana mungkin dia menerima serangan kekuatan penuh ini oleh Medusa yang tidak terluka. Namun, banyak hal sudah berkembang sampai saat ini. Pikiran lain tidak ada gunanya, karena dia tidak dapat menerimanya, dia hanya bisa melarikan diri. Pelindung Tai tidak ragu-ragu ketika pikiran ini muncul di kepalanya, dia berbalik dan kabut hitam melonjak di sekujur tubuhnya sebelum dia tiba-tiba melesat ke langit sebagai sinar cahaya berwarna hitam. Medusa mendengus dingin ketika dia melihat pelindung Tai melarikan diri, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus. Ruang tidak jauh di depan protektor Tai tiba-tiba menjadi terdistorsi, sosoknya yang melarikan diri menjadi sangat lambat karena itu. Dengan bantuan penghalang ruang yang terdistorsi, Seven Colored Heaven Swallowing Python, yang sangat besar itu langsung tiba. Setelah itu mengeluarkan desisan yang mengguncang bumi, itu menyerang dengan keras pada protektor Tai dengan energi yang menakutkan. Pelindung Tai menoleh karena terkejut saat dia merasakan angin yang menakutkan. Dia melihat 7 ular piton besar berwarna yang dengan cepat diperbesar di matanya, teror merembes keluar dari dalam hatinya. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di langit, pada saat itu, seluruh pegunungan Sky Scorpion bergetar hebat karenanya, beberapa orang yang lebih lemah dari kedua sisi terguncang oleh raungan seperti guntur yang tiba-tiba ini sampai benang darah merembes dari telinga mereka. 7 energi warna yang sangat besar teraglomerasi di langit seperti awan. Akhirnya, perlahan-lahan tersebar, ruang itu persis seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya, menimbulkan badai. Di atasnya, gelombang riak energi yang terlihat merembes keluar. Xiao Yan berhenti di langit sambil didukung oleh Ziyan, si Flipping Seal, dari sebelumnya hampir menghabiskan semua doki di dalam tubuhnya. Untungnya, penggunaan keterampilan segel dewa tidak menimbulkan banyak persyaratan pada kekuatan spiritualnya. Karenanya, jenis kondisi pusing setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame tidak muncul. Meski begitu, kondisi Xiao Yan saat ini tidak bagus, wajahnya pucat dan auranya lelah, masih agak sulit baginya untuk menggunakan keterampilan membalik laut dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, mata Xiao Yan dan Ziyan terfokus pada 7 energi berwarna di langit yang telah tersebar. Pelindung Tai dengan tegas menerima serangan sengit dari Medusa, dan kemungkinan situasinya tidak akan baik. Terlepas dari apa yang terjadi, Xiao Yan memiliki pemikiran bahwa orang ini harus mati. Selain itu, dia bahkan telah mengenali keterampilan segel dewa yang dia gunakan untuk menghindari masalah di masa depan. Orang ini tidak boleh dibiarkan pergi. Niat membunuh yang padat melintas di mata Xiao Yan saat pikiran ini muncul di hatinya. Dia tidak boleh membiarkan orang ini tetap tinggal. 7 energi berwarna secara bertahap menyebar di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat tertentu, pelangi seperti energi 7 warna tiba-tiba berfluktuasi, sosok hitam yang menyedihkan segera bergegas keluar. Sosok hitam itu melarikan diri ke langit utara dengan sekuat tenaga saat dia muncul. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia tidak lagi memiliki sedikit pun prestise dari sebelumnya. Jelas, pelindung Hall of Souls ini telah kehilangan hak untuk menjadi sombong setelah mengalami kemunduran berulang kali. Medusa, yang telah mengamati sekitarnya, merasakan pelindung Tai saat yang terakhir muncul. Dia hanya tertawa ketika dia melihat sikap kabur pelindung Tai. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi 7 cahaya berwarna yang muncul sebelum muncul di depan dasi pelindung dalam beberapa kilatan. Saya seseorang dari Hall of Souls. Hall of Souls tidak akan membiarkanmu pergi jika kamu membunuhku. Pelindung Tai buru-buru mengurangi kecepatannya.
Dia memasang wajah berani saat dia berteriak dengan tegas saat dia melihat Medusa. Pada saat ini, kabut hitam yang mengelilingi pelindung Tai sangat tipis, auranya mirip dengan aura Xiao Yan, yang melelahkan sampai tingkat yang sangat lemah. Jelas, serangan kuat oleh Medusa sebelumnya telah memberi ahli dari Hall of Souls ini pukulan berat. Mata Medusa sedingin es saat mereka menyapu protektor Tai, sebuah ejekan samar muncul di matanya saat dia dengan dingin tertawa, seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Baiklah, karena kamu tidak mau menyerah, pelindung ini akan bertarung denganmu sampai kita berdua menderita. Pelindung Tai dengan marah meraung setelah diejek oleh Medusa, kabut hitam dengan cepat keluar dari tubuhnya, namun, ketika semua orang berpikir bahwa orang ini akan melepaskan serangan terakhirnya, tubuhnya tiba-tiba berbalik, dan dia mulai melarikan diri ke arah lain dengan bantuan penutup kabut hitam. Mata Medusa dengan mengejek mengamati dasi pelindung yang melarikan diri, dia menggelengkan kepalanya, mengepalkan tangannya yang halus dan hisapan yang kuat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Di bawah kekuatan hisap ini, kecepatan melarikan diri yang terakhir langsung berkurang, tubuh Medusa bergerak dan muncul di belakangnya sebelum dengan kejam mengirimkan telapak tangan ke punggungnya. Pelindung Tai terhuyung mundur saat dipukul oleh telapak tangan, kabut hitam di tubuhnya semakin tipis, saat ini, kemungkinan bahkan seorang ahli Do Huang dapat dengan mudah menghabisinya. Medusa tertawa dingin setelah melukai Tai pelindung dengan serius. Dia mengulurkan tangannya yang halus dan energi 7 warna yang kuat melonjak keluar, benar-benar membungkus sekitar pelindung Tai seperti penutup energi. 7 energi berwarna itu seperti kunci yang menyegel dasi pelindung di dalamnya. Protektor Tai mengalami kesulitan untuk memecahkan lapisan energi terlepas dari bagaimana dia berjuang, oleh karena itu, dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah seperti binatang yang terperangkap. Tubuh Medusa bergerak sementara tangannya yang halus memegang lapisan energi, dia muncul di depan Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Luka orang ini terlalu serius, dia pada dasarnya tidak memiliki banyak hal untuk membalas sekarang, dia memang jauh lebih mudah untuk dihadapi dibandingkan dengan pelindung Wu itu. Medusa menyeret lapisan energi di depannya, melihat ke arah Tai pelindung di dalamnya, dan dengan lembut berbicara. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat orang ini tidak melarikan diri, dia akhirnya menyelesaikan orang ini dari Hall of Souls setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini memiliki kekuatan untuk berteriak meski terluka parah. Medusa melirik protektor Tai di dalam lapisan energi dengan beberapa kejutan, alisnya sedikit dirajut sebelum tangannya yang halus bergerak, lapisan energi dengan cepat menyusut sebelum akhirnya menempel pada tubuh pelindung Tai. Suara "cici" segera muncul dan mulut dasi pelindung itu mengeluarkan banyak suara tajam. Setelah erosi 7 energi warna itu, kabut hitam di tubuh pelindung Tai semakin menipis, sesaat kemudian, itu benar-benar menghilang. Dengan lenyapnya kabut hitam yang menutupi bagian luarnya, tubuh pelindung Tai akhirnya terungkap. Tubuh spiritual yang agak ilusi perlahan-lahan melayang di dalam lapisan energi, namun, tubuh spiritual ini tampak seperti ilusi dan transparan, tampaknya telah memasuki kondisi luka parah. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat melihat tubuh asli pelindung ahli ini dari Hall of Souls. Tubuh spiritual. Xiao Yan agak tercengang saat dia mempelajari roh lemah dari pelindung Tai. Tidak ada yang mengharapkan ahli dari Hall of Souls yang sebanding dengan seseorang dari kelas Dozong untuk benar-benar menjadi tubuh spiritual. Apa yang terjadi? Jangan beritahu saya bahwa kami telah menangkap orang yang salah. Medusa juga sangat terkejut saat dia berkata, "Tidak, seharusnya tidak demikian." Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil memasang ekspresi serius. Dia berkata, karena Hall of Souls menggunakan jiwa dalam namanya dan target yang ditangkapnya adalah tubuh spiritual yang kuat, Hall of Souls yang misterius ini seharusnya memiliki hubungan yang baik dengan jiwa. Mungkin beberapa ahli dari Hall of Souls pada dasarnya adalah tubuh spiritual. Misalnya, pelindung Wu dari terakhir kali pada akhirnya tidak pernah memperlihatkan tubuh aslinya, yang tersembunyi dalam kabut hitam. Medusa sedikit mengerutkan kening saat mendengar deduksi dari Xiao Yan ini. Dia mengklarifikasi, maksud Anda, Hall of Souls menggunakan tubuh spiritual untuk menangani tubuh spiritual. Ya, ada peluang bagus untuk ini. Doki biasa tidak dapat menyebabkan pukulan fatal pada tubuh spiritual,
Jika seseorang ingin menangkap atau menangani tubuh spiritual lainnya, pemburu terbaik adalah tubuh spiritual yang berada dalam kondisi yang sama. Xiao Yan berbicara dengan ekspresi serius. Hall of Souls tidak akan membiarkan kalian semua pergi karena membunuhku. Mata pelindung Tai tajam saat dia menantang Xiao Yan dan Medusa, meskipun dia baru saja jatuh ke tangan mereka, nadanya masih cukup agresif. Tenang, aku tidak akan membunuhmu. Saya masih memiliki banyak hal yang ingin saya pelajari dari Anda. Tangan Xiao Yan menjulur ke lapisan energi, dia menyentuh dasi pelindung roh tanpa rasa takut sedikitpun saat berbicara sambil tersenyum. Kepadatan melintas di mata pelindung Tai ketika dia melihat bahwa Xiao Yan sebenarnya sangat berani. Dia menjentikkan jarinya dan rantai berwarna hitam, yang telah menyusut banyak, anehnya muncul sebelum menembak ke arah tangan Xiao Yan. Huff. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat aksi pelindung Tai ini. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api yang tak terlihat tiba-tiba muncul di telapak tangannya, itu melesat ke arah protektor Tai. The Valen Heart Flame dengan cepat melesat sebelum bertabrakan dengan tubuh spiritual pelindung Tai. Asap putih pekat dan suara cici tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pelindung Tai ketika nyala api yang tak terlihat melakukan kontak dengan roh yang terakhir. Teriakan tajam yang mengandung rasa sakit yang dalam terdengar dari mulutnya. Sialan, nyala api apa ini? Ini benar-benar dapat merusak tubuh spiritual. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk hanya setelah melihat pelindung Tai melompat ke atas dan ke bawah saat dibakar oleh kelompok Valen Heart Flame itu. Tampaknya, Flame Heart Flame ini memang mampu membahayakan tubuh spiritual. Itu mungkin untuk menyakiti tubuh spiritual selama energi atau Douqi mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi tidak ada keraguan bahwa Valen Heart Flame adalah salah satu yang dapat dianggap sebagai hal yang sangat tubuh spiritual, takut atau bahkan takut. Pelindung Tai yang awalnya terluka parah menderita luka tambahan saat dibakar oleh Valen Heart Flame, semangatnya hampir dalam keadaan transparan. Dari kelihatannya, dia bisa berubah menjadi sekelompok ketiadaan kapan saja. Xiao Yan melambaikan tangannya saat melihat pelindung Tai akan berubah menjadi ketiadaan. Gugusan Valen Heart Flame itu perlahan menghilang. Botol giok segera dikeluarkan dari cincin penyimpanannya. Dengan lambaian tangannya, kekuatan isap memasukkan roh pelindung Tai ke dalam botol giok. Setelah itu, nyala api yang tak terlihat perlahan naik di jarinya saat berputar sekali di sekitar permukaan botol giok. Akhirnya, nyala api itu digunakan untuk menutup mulut botol. Aku akan membiarkan dia tetap di dalamnya dulu. Saya akan menginterogasinya tentang informasi tentang Hall of Souls setelah masalah di sini diselesaikan. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah menyimpan botol giok di cincin penyimpanannya. Selama dia menangkap orang ini, tujuannya untuk perjalanan ini telah berhasil tercapai. Selain itu, sekarang dia sadar bahwa mungkin saja beberapa ahli dari Hall of Souls adalah tubuh spiritual. Valen Heart Flame di tangan Xiao Yan mungkin menyebabkan orang-orang itu benar-benar menderita kerugian besar. Apa kamu baik-baik saja? Medusa mengerutkan alisnya dan bertanya saat melihat wajah putih pucat Xiao Yan yang berisi senyuman. Hanya saja terlalu banyak Douqi di dalam diriku yang telah habis. Saya tidak menerima cedera apapun. Selama aku istirahat sebentar, aku akan bisa pulih. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Matanya mengamati Medusa sebelum dengan lembut berkata, terima kasih banyak. Jika kamu tidak membuatnya lelah, tidak mungkin bagiku untuk menaklukkannya dengan mudah. Medusa sedikit memalingkan kepalanya dan secara acak berbicara saat dia berada di bawah fokus mata Xiao Yan. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Jika Medusa tidak menundanya lebih awal, di mana dia akan menemukan waktu untuk menggunakan si Flipping Seal, sebuah keterampilan Dou yang tidak dia kenal. Xiao Yan memikirkan ini di dalam hatinya. Dia akan berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah, kepalanya tiba-tiba terangkat, dan matanya beralih ke kandang luar angkasa berwarna ungu keabu-abuan yang sudah lama tidak beraktivitas. Beberapa fluktuasi yang tidak biasa tiba-tiba muncul di sana. Apakah pemenangnya akan segera diputuskan? Sangkar luar angkasa ungu keabu-abuan yang sangat besar di langit jauh tiba-tiba mengungkapkan beberapa fluktuasi yang tidak biasa. Orang bisa melihat bahwa dinding spasial yang terdistorsi di sekitarnya tiba-tiba terangkat dan membentuk banyak riak. Dalam sekejap, busur yang terdistorsi menjadi lebih kecil. Pada akhirnya, ruang yang terdistorsi mulai perlahan kembali ke keadaan semula.
Dengan lenyapnya dinding spasial yang menutupi tempat itu, kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi tempat itu mulai menyebar tanpa hambatan. Wajah Xiaoyan dan yang lainnya sedikit berubah saat melihat tanda-tanda kabut racun ungu keabu-abuan menyebar. Meski mereka cukup jauh, kabut racun ungu keabu-abuan itu masih memberi mereka perasaan yang tidak biasa. Jika dibiarkan menyebar tanpa perawatan, kemungkinan seluruh kehidupan di puncak gunung ini akan mati karena gas beracun ini. Sementara Xiaoyan dan yang lainnya berencana untuk mundur dengan tergesa-gesa, kabut racun ungu keabu-abuan yang menyebar tiba-tiba berhenti. Segera, kekuatan hisap liar dipancarkan dari tengah, menarik kabut racun di sekitarnya dengan cara yang liar. Kabut racun ungu keabu-abuan menyusut dengan sangat cepat. Dalam beberapa kedipan, kabut racun yang menyebar kemana-mana menyusut kembali, mengikuti penarikan kabut racun. Dua sosok yang disembunyikan olehnya akhirnya terungkap kepada semua orang. Dokter peri kecil berdiri di udara kosong di langit yang jauh, mata ungu tua dan mata abu-abunya memancarkan cahaya, memberinya penampilan yang sangat aneh. Tubuhnya berlumuran darah, bahkan lengannya memiliki tanda sepanjang setengah kaki yang buas. Tak jauh dari dokter peri kecil, citra Xie Bian sangat menyedihkan karena dia basah kuyup dengan darah segar. Banyak tanda berdarah bersilangan di tubuhnya, membentuk gambar berdarah. Salah satu dari dua penjepit besar berwarna darah patah. Darah segar mengalir dari celah itu dan menetes ke bawah. Ini dipicu oleh wajah putih pucatnya yang ganas, menyebabkan dia tampak seperti iblis yang tampak ganas. Mempelajari kedua luka mereka, jelas bahwa pertempuran yang terjadi di kabut racun ungu keabu-abuan itu jauh lebih intens dan sengit daripada pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai. Namun, menilai dari aura kedua belah pihak, tampaknya Xie Bi cedera yang lebih serius. Munculnya mereka berdua secara alami menyebabkan semua pertempuran di bawah berhenti. Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada mereka berdua. Pelindung Tai misterius itu sudah jatuh ke tangan Xiaoyan. Gerbang 10.000 kalajengking hanya bisa mengandalkan leluhur tua ini, Xie Bian. Old Demon Xie, sepertinya, Blood Spirit Skill, milikmu ini tidak sekuat yang kuharapkan. Dokter peri kecil sedikit mengangkat tangannya yang halus dan dengan lembut menjilat setetes darah segar ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia segera menatap Xie Bian saat dia berbicara dengan cara yang padat. Anda hanya mengandalkan kemampuan tubuh racun yang menyedihkan Anda, untuk apa sombong? Jika Anda tidak memiliki tubuh beracun yang menyedihkan ini, mustahil bagi Anda untuk memiliki kualifikasi bahkan untuk berbicara dengan saya yang dulu ini mengingat bakat dan usia Anda. Xie Bian menggertakkan giginya saat menjawab. Dia tidak berharap pelepasan total tubuh racun yang menyedihkan akan menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Bahkan, keterampilan roh darah yang dia kuasai sepenuhnya mengalami kesulitan untuk bersaing dengannya. Dokter peri kecil sedikit menyapu pandangannya ke arahnya. Pemenang menjadi raja sedangkan yang kalah menjadi bandit. Hanya yang kalah akan menemukan banyak alasan, meskipun dia mengandalkan tubuh racun yang menyedihkan untuk mendapatkan kekuatan ini. Tubuh beracun yang menyedihkan ini juga telah menyebabkan dia kehilangan terlalu banyak hal. Tapi Anda tidak perlu menertawakan. Setiap kali tubuh racun yang menyedihkan ini meletus, itu akan menyebabkan tubuh racun Anda selangkah lebih dekat untuk kehilangan kendali. Melihat Anda, tidak lama lagi Anda akan memasuki tahap itu. Pada saat itu, secara alami akan ada seseorang yang akan datang dan menghabisimu. Xie Bian berbicara dengan tawa yang gelap dan dingin. Habisi saja dia, tidak perlu membuang-buang napas. Sebuah tawa ditransmisikan dari bawah tepat ketika wajah dokter peri kecil berangsur-angsur menjadi dingin. Tiga sosok manusia melintas sebelum akhirnya muncul di samping dokter peri kecil. Mereka secara mengejutkan adalah Xiaoyan, Ziyan, dan Medusa. Dokter peri kecil dan Xie Bian terkejut saat mata mereka mengarah ke Medusa. Yang pertama mengungkapkan kegembiraan di dalam mata ungu keabu-abuannya yang aneh. Di sisi lain, ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apakah kamu sudah menghabisi orang itu? Dokter peri kecil bertanya dengan heran setelah merasakan bahwa aura pelindung Tai tampaknya telah benar-benar menghilang. Aye, Medusa sedikit mengangguk. Matanya menatap Xie Bian dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa menghabisinya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk campur tangan? Aku sudah memasukkan darah, tubuh racun yang menyedihkan, ke dia. Dia akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini.
dokter peri kecil tampaknya tidak mau ketinggalan dari Medusa, dia menggelengkan kepalanya saat dia menjawab dengan suara samar. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, dia mengangkat matanya dan menyapu mereka ke Xie Bian di sisi lain, ekspresi orang lain memang agak tidak biasa, dari cara dia mengatupkan giginya, sepertinya dia mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan apa yang disebut darah, tubuh racun yang menyedihkan, dari tubuhnya. Cek-cek, sungguh tidak terduga, orang itu sebenarnya berakhir dengan takdir seperti itu hihi, tapi kalian semua benar-benar berani, Anda benar-benar berani menyentuhnya, terlepas dari latar belakang Anda, kemungkinan besar Anda semua tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Xie Bian awalnya terkejut sebelum matanya mengungkapkan kekejaman saat dia tertawa. Bukan hanya dia, kepala sekte 10.000 kalajengking Anda Xie San juga berakhir dengan nasib seperti itu, Xiao Yan mengangkat bahu dan tertawa. Wajah lama Xie Bian tiba-tiba bergetar saat mendengar ini, matanya dengan kejam menatap Xiao Yan saat dia mendesis, apakah itu kamu? Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen, dia sama sekali tidak peduli tentang tatapan kejam itu. Kekejaman di wajah Xie Bian menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Sebelum dia bisa menjawab, dokter peri kecil di sampingnya melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan tangannya yang halus tiba-tiba membentuk segel tangan. Darah dari badan racun yang menyedihkan di dalam Xie Bian tiba-tiba meletus dengan ledakan, mengikuti pembentukan segel tangan oleh dokter peri kecil. Akhirnya, itu berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya yang menginvasi darah tubuh yang terakhir. Xie Bian tiba-tiba gemetar saat darah, tubuh racun yang menyedihkan, meledak di tubuhnya, kulitnya segera berubah menjadi warna ungu keabu-abuan, tampak sangat menyedihkan. Xie Bian mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk merangsang Doqi di dalam tubuhnya, namun, darah beracun sudah menginvasi darahnya, peredaran darah cair pada dasarnya menyebabkan setiap bagian tubuhnya terinfeksi oleh darah beracun tersebut. Jika dia saat ini berada pada kondisi puncaknya, Xie Bian secara alami akan memiliki cara untuk mengeluarkan darah beracun apapun, namun, setelah pertarungan hidup dan mati yang besar dengan dokter peri kecil, kelelahan Doqi di dalam tubuhnya sangat serius, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengeluarkan darah beracun seperti yang dia inginkan. Dengan peningkatan laju erosi darah racun yang menyedihkan, Xie Bian mengeluarkan batuk yang hebat dari mulutnya, darah segar tak terkendali keluar dari mulutnya setiap kali dia batuk sebelum akhirnya membasahi pakaiannya. Old Xie, dengan kekuatanmu saat ini, mustahil bagimu untuk menahan korosi darah racun yang menyedihkan karenanya, selamat tinggal, dokter peri kecil perlahan berbicara, matanya acuh tak acuh saat dia melihat Xie Bian yang berulang kali meludah darah. Cek-cek, tubuh beracun yang menyedihkan, itu memang menakutkan, asteris batuk asteris, hari ini, aku yang dulu asteris batuk asteris akhirnya menyaksikannya, mata Xie Bian menatap tajam ke arah dokter peri kecil, darah segar berulang kali mengalir keluar saat dia berbicara, menyebabkan suaranya menjadi salah satu yang menyebabkan pori-pori seseorang berdiri. Seluruh langit benar-benar sunyi, semua orang bisa melihat bahwa Xie Bian telah mencapai akhir perjalanannya. Selama dia jatuh, seluruh gerbang 10.000 kalajengking akan kehilangan pilar pendukung terakhir. Hihi, aku yang dulu mungkin kesulitan melarikan diri dari bencana hari ini, tapi kalian semua juga harus membayar harga darah jika ingin aku yang lama mati. Xie Bian mengangkat wajahnya dan mengungkapkan senyum kejam ke arah kelompok Xiao Yan, tongkat di tangannya dibanting ke tanah, dan orang bisa melihat bagian dalam tubuhnya tampak mendidih. Banyak lepuh darah muncul di kulitnya dengan gaya yang padat, selain itu, seseorang bisa melihat darah mendidih di dalam lepuh darah ini, cara yang menakutkan itu merebus membuat satu merinding saat hawa dingin naik di hati mereka. Xiao Yan dan dokter peri kecil tercengang melihat apa yang terjadi pada Xie Bian. Hati-hati, minggir, dia ingin menghancurkan diri sendiri. Medusa berteriak dengan suara yang dalam, wajahnya ditutupi dengan ekspresi serius. Kekuatan elit yang menghancurkan diri Dou Zong sangat menakutkan. Suara Medusa baru saja terdengar saat lecet darah di tubuh Xie Bian semakin membesar, ledakan aneh tiba-tiba terdengar saat tubuhnya mengembang hingga batasnya. Kelompok Xiao Yan sedang bergegas pergi saat suara itu muncul, mereka bisa melihat bahwa tubuh Xie Bian sekali lagi menyusut secara aneh, penghancuran diri yang diharapkan tidak terjadi, saat mereka masih tertegun, Xie Bian mengungkapkan senyum buas sekali lagi,
lepuh darah di tubuhnya pecah satu persatu, mulutnya mengembang dan kepalanya dimiringkan ke belakang. Lepuh darah dengan cepat pecah, mulut Xie Bian tiba-tiba melebar dan cahaya hitam gelap sekilas langsung keluar dari mulutnya. Cahaya berwarna hitam ini tidak besar. Itu hanya seukuran ibu jari, namun, kecepatannya tampaknya sedemikian rupa sehingga mampu bergerak di udara. Ekor cahaya baru saja meninggalkan mulut Xie Bian ketika kepalanya sudah muncul di depan kelompok dokter peri kecil 100 meter jauhnya. Kecepatan seperti itu lebih cepat dari kilat, menyebabkan kelompok Xiaoyan kekurangan waktu untuk menghindar. Dokter peri kecil dan Medusa juga agak lengah dengan serangan tiba-tiba oleh Xie Bian ini. Mereka hanya punya waktu untuk mengedarkan doki mereka ke permukaan tubuh mereka pada saat kritis ini, membentuk pertahanan doki yang kuat di luar tubuh mereka. Cahaya darah hitam pekat itu tiba-tiba melesat tepat saat pertahanan mereka dibangun, namun, itu tiba-tiba berubah ketika hendak mengenai tubuh mereka, itu segera bergegas ke Xiaoyan di sisi mereka. Target dari serangan Xie Bian ini sebenarnya bukan dokter peri kecil tapi Xiaoyan. Kedatangan tiba-tiba dari cahaya hitam ini menyebabkan Xiaoyan menjadi linglung sejenak, kulit di kepalanya tanpa sadar berubah sedikit mati rasa saat dia merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam cahaya hitam. Doki di tubuhnya tampak aktif pada saat kritis ini, itu tanpa sengaja terlepas dan naik ke permukaan tubuhnya. Cahaya hitam itu tiba-tiba mencapai targetnya tepat saat doki melonjak. Itu berisi aroma amis yang menyebabkan seseorang muntah saat ditembak dengan keras ke pelindung doki Xiaoyan. Doki hijau giok panas tampak seperti salju yang bertemu minyak mendidih ketika keduanya bertabrakan, itu langsung tersebar. Dalam sekejap, pelindung doki dengan paksa terkoyak oleh cahaya hitam, dan dengan kasar memukul tubuh Xiaoyan dengan cara yang tidak seremonial. Tabrakan tidak menghasilkan kekuatan apapun. Namun, cahaya hitam itu tampak seperti cairan karena langsung menghilang ke kulit Xiaoyan. Hanya sedetik berlalu saat cahaya hitam memecahkan pelindung doki dan memasuki tubuh Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan pulih, cahaya hitam sudah memasuki tubuhnya, bintik hitam seukuran ibu jari tetap ada di tempat itu memasuki kulitnya. Hal pertama yang dilakukan Xiaoyan setelah pulih adalah menyentuh titik hitam di dadanya dengan tangannya. Dia menunduk hanya untuk tertegun. Dia menemukan bahwa bintik hitam itu dengan cepat menyebar oleh benang-benang garis hitam kecil. Tempat di mana garis-garis hitam ini menyebar adalah lokasi dari beberapa titik akupuntur dan vena yang penting. Wajah Xiaoyan segera berubah saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Xie Bian, "Apa yang telah kamu lakukan?" Cek-cek, Xie Bian saat ini tampaknya memiliki usia 2 kali lipat setelah memuntahkan cahaya hitam itu. Rambut putih di kepalanya mulai rontok, busurnya bertumpuk, tampak seperti selokan besar. Meskipun telah berubah menjadi keadaan ini, tawa dingin yang kejam di matanya yang keruh menjadi lebih padat. "Bocah, kau telah membunuh begitu banyak orang dari gerbang 10.000 kalajengkingku, bagaimana aku yang dulu bisa melepaskanmu?" Wajah Medusa dan dokter peri kecil tiba-tiba berubah setelah melihat kekejaman di wajah Xie Bian. Tubuh mereka bersinar dan mereka muncul di samping Xiaoyan sebelum bergegas untuk melihatnya. "Apa kamu baik-baik saja?" Tangan halus Medusa mengusap seluruh tubuh Xiaoyan. Dia bertanya dengan suara yang agak cemas. Serangan menakutkan dari Xie Bian sebelumnya pasti tidak hanya menampilkan, mengingat kekuatan Xiaoyan, nasibnya setelah diserang olehnya tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Xiaoyan juga merajut alisnya, pikirannya dengan cepat mengamati bagian dalam tubuhnya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Wajah cantik Little Fairy Doctor sangat serius, tatapannya menyapu tubuh Xiaoyan dan tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia segera membongkar jubah Xiaoyan dengan tangannya, bintik hitam aneh dengan banyak garis hitam menyebar darinya muncul di mata ketiga orang itu. "Apa ini?" Medusa buru-buru bertanya, dia merasa kaget saat melihat hal ini. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke titik hitam aneh ini. Dia menghirup udara dalam-dalam, mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Itu sebenarnya adalah titik racun iblis. Bajingan tua ini benar-benar kejam." "Tempat racun iblis? Apa itu?" Medusa dan Ziyan di sisinya buru-buru bertanya ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Keterampilan ganas bagi mereka yang berlatih Poison Doki di dalam Kekaisaran Cuyun. Ia mampu mengumpulkan semua racun doki seseorang dan memasukkannya ke dalam tubuh musuh, akhirnya akan terbentuk bercak hitam.
Bintik hitam ini akan terus mengeluarkan garis racun. Ketika garis racun ini menutupi setiap titik akupuntur, jalur Qi di tubuh orang yang terkena akan membusuk dengan cepat. Akhirnya, orang itu akan menderita rasa sakit yang tak ada habisnya dan perlahan mati. Suara dokter peri kecil dipenuhi dengan amarah. Namun, begitu seseorang menggunakan keterampilan ini, orang yang menggunakannya akan kehilangan semua dolki mereka dan menjadi orang yang tidak berguna. Ekspresi tiga kelompok pria Xiaoyan tiba-tiba berubah setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Dolki di dalam tubuh yang terakhir dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, pikirannya menyapu setiap bagian tubuhnya, namun, dia masih tidak dapat menemukan di mana titik hitam itu berada. Bagaimana itu bisa diselesaikan? Wajah Medusa begitu muram hingga menakutkan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi secara intens pada saat ini. Jelas, hatinya sangat tidak stabil. Jika itu adalah Do Huang biasa atau bahkan Do Huang yang menggunakan Demon Poison Spot ini, saya akan bisa membatalkannya. Namun, kali ini, Xie Biyan adalah seorang elit Dozong. Ini sangat merepotkan bahkan bagiku untuk membatalkannya. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan sikap malu. Niat membunuh yang melonjak ke langit melonjak dari tubuh Medusa begitu suara dokter peri kecil terdengar. Niat membunuh ini sangat padat, bahkan dengan ketabahan mental dokter peri kecil, wajahnya juga tanpa sadar berubah. Stok tua, serahkan penawarnya. Rambut halus Medusa bergerak meski tidak ada angin, tubuhnya berkedip dan dia muncul di samping Xie Biyan berwajah ganas, tangannya yang halus mencengkeram tenggorokannya saat suara gelap dan dingin yang sepertinya datang dari kedalaman neraka dipancarkan. Hihi, diriku yang dulu tidak akan bisa hidup lama setelah menggunakan Demon Poison Spot, aku tidak akan kesepian sekarang karena bocah ini akan menemaniku. Xie Biyan tertawa datar sambil menatap mata Medusa yang penuh dengan niat membunuh. Wajah Medusa sedingin es, tangannya yang halus meraih bahu Xie Biyan dan tiba-tiba menarik, darah segar mengalir kemana-mana, lengan yang terakhir baru saja ditarik. Apakah kamu akan berbicara? Masih ada kaki Anda jika tangan Anda hilang? Jika kakimu hilang, aku masih bisa membantumu mengiris perutmu. Suara Medusa masih sedingin es dan tanpa emosi bahkan setelah melepaskan lengannya. Rasa sakit yang hebat menyebabkan Xie Biyan mengeluarkan suara isap mendesis dari mulutnya, dahinya berkeringat dingin, namun, dia masih mengatupkan giginya dan berkata dengan suara tajam, "Haha, apakah kalian semua sangat marah karena dia datang untuk menemani saya yang tua ini? Haha, saya ingin efek semacam ini." Kilatan dingin melintas di mata Medusa, kakinya menendang salah satu lutut Xie Biyan, suara patah tulang bisa terdengar. Semakin kejammu bagiku, semakin aku akan menyadari posisi tinggi bocah ini di hatimu. Haha, dengan cara ini, kamu akan lebih sengsara. Niat membunuh di wajah Medusa telah berubah menjadi kejam, dia mengayunkan kakinya dan lutut lainnya milik Xie Biyan patah, kedua kakinya melengkung pada sudut yang aneh, seluruh tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Nafas dari mulut Xie Biyan semakin lemah di bawah siksaan kejam oleh Medusa ini, namun, senyum di wajahnya semakin pekat. Niat membunuh di hati Medusa sekali lagi melonjak saat melihat senyum di wajahnya, suaranya seram saat dia berkata dengan dingin, "Setelah kamu mati, aku akan membiarkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking menemanimu dalam kematian, aku pasti tidak akan membiarkan seekor anjing pun dari gerbang 10.000 kalajengkingmu pergi." Kata-kata Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh yang padat akhirnya membuat senyum di wajah Xie Biyan menegang. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. "Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau, Demon Poison Spot, ini adalah sesuatu yang bahkan pengguna tidak dapat membatalkannya, oleh karena itu, bahkan saya tidak punya penawarnya." Sedikit kesabaran dalam hati Medusa akhirnya tertutupi oleh niat membunuh yang datang dari segala arah, kilatan tajam melintas di matanya. Tangannya yang halus seperti pisau yang dimasukkan ke dada Xie Biyan, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya yang halus dan jantungnya segera meledak. Kekuatan hidup yang tersisa di wajah Xie Biyan berangsur-angsur mundur saat jantungnya pecah. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi mayat sedingin es. Medusa perlahan menarik tangannya dan secara acak membuang mayat Xie Biyan, rambut panjang di belakangnya menari sementara darah segar menetes dari tangannya, sosoknya sepertinya baru saja keluar dari neraka.
Niat membunuh yang menyebar dari tubuh Medusa malah semakin meningkat setelah membunuh Xie Bian, matanya yang panjang dan cantik perlahan meluncur ke pintu masuk gerbang 10.000 kalajengking di bawah. Niat membunuh yang melonjak ke langit menyebabkan semua orang dari gerbang 10.000 kalajengking merasa seolah-olah mereka berada di rumah es. Teriakan tak berdaya terdengar tepat saat Medusa, yang memiliki mata merah cerah, bersiap untuk memulai pembantaian. Kailin, kembali. Tubuh indah Medusa bergetar saat mendengar teriakan familiar ini, baru kemudian kemerahan cerah di matanya sedikit melemah. Dia berjuang sejenak sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke posisi di langit tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan tersenyum pahit dan menghela nafas saat melihat Medusa mengatupkan giginya di depannya. Dia mengeluarkan kain dari cincin penyimpanannya dan mengusap darah segar yang ada di tangannya yang halus. Ayo pergi, aku akan membawamu kembali ke Kekaisaran Magia. Jika Guhe tidak dapat membantu Anda mengeluarkan racun, saya akan membawa Anda ke benua untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda. Medusa meraih tangan Xiaoyan saat dia tiba-tiba menyatakan. Xiaoyan terkejut, dia melihat penampilannya yang agak biasa yang dibentuk oleh kulit binatang misterius itu, hatinya terasa tersentuh, dia sebenarnya bisa melakukan hal-hal sedemikian rupa hanya untuk dia. Orang yang berspesialisasi dalam menggunakan racun ada di sini, di mana lagi Anda akan mencari? Xiaoyan tersenyum samar, dia membuang kain itu, menoleh ke dokter peri kecil dan bertanya, apakah benar-benar tidak ada metode untuk menyelesaikan ini? The Little Fairy Doctor merajut alisnya dengan erat, dia merenung lama sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya saat dia berkata, aku benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membatalkan Demon Poison Spot yang diciptakan oleh seorang elit Dozong. Jika Anda dapat menemukan pakar yang satu kelas lebih tinggi, orang itu mungkin dapat membatalkannya. Seseorang yang satu kelas lebih tinggi dari orang yang menggunakannya. Bukankah itu berarti itu membutuhkan elit legendaris Dozun? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya setelah mendengar jawabannya. Sudut mulut dokter peri kecil menunjukkan kepahitan saat dia mengangguk, dia menatap Xiaoyan yang mengerutkan keningnya, dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan, tempat racun setan, ini mungkin sangat beracun tetapi bukannya tanpa manfaat, ini berisi semua Douqi Xie Bian di dalamnya, jika Anda mampu bertahan dan menyelesaikannya, sejumlah besar Douqi akan diwarisi oleh Anda tentu saja, ini adalah prasyarat bahwa Anda dapat membatalkannya. Xiaoyan tertawa getir saat mendengar ini, saat ini, melestarikan hidupnya adalah hal terpenting. Siapa yang akan peduli apakah Demon Poison Spot ini berisi semua Douqi dari elit Dozong di dalamnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun iblis untuk meletus sepenuhnya? Xiaoyan merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Dokter peri kecil ragu-ragu sekali lagi, akhirnya, dia tanpa daya membisikkan jawaban beberapa saat kemudian. Setengah tahun. Xiaoyan merasa agak kesal saat mendengar waktu yang diludahi dari mulut dokter peri kecil. Setengah tahun, kemana dia akan pergi dan menemukan seorang elit Dozun untuk membantunya membatalkan Demon Poison Spot selama ini. Namun, Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini, meskipun saya tidak dapat membatalkan Demon Poison Spot, saya memiliki kemampuan untuk sangat menunda waktu letusannya. Dokter peri kecil merenung sejenak saat melihat ekspresi Xiaoyan, akhirnya, dia berbicara dengan ekspresi malu, jika dia tidak mengundang Xiaoyan, kemungkinan hal seperti itu tidak akan terjadi, selain itu, dia tidak dapat membantu menyelesaikannya setelah masalah seperti itu terjadi. Xiaoyan menghela nafas lega hanya setelah mendengar ini, dia menoleh untuk melihat Medusa, yang masih mengatupkan gigi peraknya, dan tanpa sadar tertawa, tenang, tidak apa-apa. Tempat racun setan, ini bahkan mungkin benar-benar memungkinkan kekuatan saya meningkat pesat. Medusa secara alami tidak akan peduli dengan kata-kata yang bahkan Xiaoyan sendiri tidak percayai, namun, dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini, dia hanya bisa menoleh dan menebas dokter peri kecil dengan matanya yang dingin, dari bagaimana dia memikirkannya, jika yang terakhir mampu menghabisi Xie Bian saat mereka masih berada di dalam sangkar spasial ungu keabu-abuan, kemungkinan besar tidak akan ada masalah merepotkan yang mengikutinya. Dokter peri kecil tidak menyuarakan jawaban di depan mata sedingin es Medusa, masalah Xiaoyan diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dulu, setelah itu, kita akan memikirkan cara untuk mengatasi
Demon Poison Spot, ini, Xiaoyan menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu, takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena ini. Setelah itu, dia buru-buru tertawa. Iya, Little Fairy Doctor mengangguk, tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking kelelahan karena kematian dan cedera. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditelan oleh Poison Sac adalah sesuatu yang diharapkan. Xiaoyan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik punggung dokter peri kecil. Dia berkata, jangan salahkan dia. Saya di sini karena orang dari Hall of Souls. Menghadapi masalah seperti itu hanyalah kecelakaan. Medusa hanya bisa menghela nafas saat dia mengamati wajah serius Xiaoyan. Dia mengangguk sebelum segera bertanya dengan suara rendah, apakah kamu merasa tidak enak badan sekarang? Xiaoyan merasakan bagian dalam tubuhnya, mengerutkan kening dan berkata, sepertinya benda ini tidak menimbulkan masalah sebelum meletus, namun, begitu itu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan dokter peri kecil. Apa rencanamu? Medusa bertanya sekali lagi, bagaimana mudahnya menemukan seorang elit Douzun? Selain itu, bahkan jika dia menemukannya, siapa yang akan membantu seseorang membatalkan tempat racun setan ini tanpa alasan? Melihat penampilan yang tampak ganas ini, orang bisa tahu bahwa itu akan membutuhkan banyak usaha untuk membatalkannya. Semuanya akan baik-baik saja saat waktunya tiba, mari kita selesaikan masalahnya di sini sebelum membicarakannya. Xiaoyan menjawab agak tidak berdaya setelah mendengar pertanyaannya. Medusa hanya bisa menghela nafas saat mendengar jawabannya, matanya melirik ke bawah di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan beberapa sisa-sisa gerbang 10.000 kalajengking yang membandel, faksi yang dikenal sebagai gerbang 10.000 kalajengking dapat dianggap telah dieliminasi dari Kekaisaran Chuyun. Mulai hari ini, Sekte Racun benar-benar dapat dianggap mendominasi Kekaisaran Chuyun dengan sendirinya, tidak akan ada lagi faksi yang berani melawannya. Setelah memberikan instruksi untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, dokter peri kecil memimpin 3 kelompok pria Xiaoyan dan meninggalkan pegunungan Sky Scorpion. Setelah itu, mereka dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar Sekte Racun berada. Pusat kota racun langit adalah markas besar Sekte Racun, menjadi markas besar Poison Sac. Pertahanan tempat ini sangat ketat, bahkan seorang ahli dari kelas Do Huang pasti tidak akan bisa menyerbu tanpa ada yang tahu. Hal ini telah dibuktikan berkali-kali selama tahun-tahun ini. Ada bukit batu yang ditutupi dengan warna hijau subur jauh di dalam markas besar Poison Sac. Bukit batu ini adalah tanah terlarang dari Poison Sac. Biasanya, hanya dokter peri kecil yang bisa masuk. Di sekitar bukit batu itu ditutupi oleh penjaga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan seekor lalat rumah yang ingin memasuki area bukit batu harus melewati banyak sekali mata pemindai sebelum dapat melakukannya. Batu-batu aneh ada di mana-mana di dalam bukit batu itu, berbagai jenis tanaman beracun juga tumbuh di dalamnya, bau amis samar dipancarkan sebelum berlama-lama di atas bukit batu. Itu membentuk lapisan tipis racun. Itu adalah racun dengan racun yang sangat kuat yang bahkan seorang ahli Do Huang tidak akan berani menghirupnya dengan mudah. Kadang-kadang ada beberapa serangga dan ular berbisa yang berkeliaran di antara bebatuan aneh. Hal-hal ini adalah makhluk langka di dunia luar, namun, seseorang bisa melihat mereka di semua tempat di area ini. Kekayaan koleksi Poison Sac memang bukan sekadar rumor belaka. Sebuah kolam kecil yang terbentuk di sekitar bebatuan hitam dibuai di tengah hutan batu. Di sekitar kolam memiliki 4 kepala ular berbisa. Mulut ular besar itu terbuka lebar dan lidahnya terulur. Cairan hitam pekat keluar sebelum akhirnya menetes ke dalam kolam. Bagian dalam kolam adalah air yang sangat gelap. Air kolam benar-benar hitam, menyebabkan seseorang tidak dapat melihat dasarnya. Bahkan kekuatan spiritual akan tercermin ketika mencoba untuk memasukinya. Kabut tipis melayang di atas kolam, itu membawa bau amis. Jelas sekali, ini adalah hal yang sangat beracun. Saat ini ada 3 sosok manusia berdiri di sekitar kolam batu, mereka semua dengan saksama mengamati pemuda telanjang di dalam kolam batu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiaoyan, kan? Mata Medusa mengamati genangan air hitam saat dia bertanya dengan hati-hati. Kolam air beracun ini adalah sesuatu yang telah saya gunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuatnya.
Berbagai racun di dalamnya terintegrasi satu sama lain, yang menyebabkannya memiliki energi yang sangat besar. Dokter peri kecil berjongkok dan tangannya yang halus menyentuhnya seperti orang biasa. Tangannya mengaduk air beracun yang bahkan bisa menimbulkan korosi pada tangan. Akhirnya, dia dengan lembut berkata, namun, air beracun pada akhirnya adalah air beracun, racun yang terkandung di dalamnya juga sangat kuat, tapi inilah yang dibutuhkan Xiao Yan, dia menderita Demon Poison Spot yang ganas. Jika dia berlatih di kolam ini bersama dengan petunjukku, itu mungkin untuk melawan racun dengan racun dan untuk sementara menekan titik racun iblis di tubuhnya, ini akan mencapai efek menunda waktu ketika Demon Poison Spot akan benar-benar meletus. Mendengar ini, Medusa melirik Xiao Yan di kolam yang matanya tertutup. Pada saat ini, tampaknya tidak ada yang salah dengan yang terakhir, baru saat itulah dia menghela nafas lega. Dokter peri kecil perlahan berjalan ke sisi lain kolam, matanya yang cantik melihat titik hitam di dada Xiao Yan. Pada saat ini, beberapa titik kecil berwarna ungu keabu-abuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil ini menekan Demon Poison Spot, sampai terpaksa menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Dokter peri kecil dengan lembut menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiao Yan, dan mengamati kabut putih samar yang perlahan naik darinya. Setelah itu, dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Dia berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya harapkan, ada kehadiran api surgawi di tubuh Xiao Yan, meskipun tidak mungkin untuk menyelesaikan Demon Poison Spot, itu dapat membantu menghalangi racun, menambahkan genangan air beracun ini, kemungkinan Demon Poison Spot akan ditekan untuk waktu yang lebih lama. Medusa dan Ziyan menghela nafas lega saat mendengar ini, yang pertama merenung sejenak sebelum bertanya, apakah tidak apa-apa seperti sekarang? Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, air racun hanya memasuki tubuh Xiao Yan tanpa kemauan apapun, ini tidak cukup, itu harus diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun iblis. Lalu untuk apa kau membuang-buang waktu? Cepat lakukan. Medusa mengerutkan alisnya, dia tampaknya sangat tidak puas dengan cara dokter peri kecil masih berlama-lama di tempat ini. Dokter peri kecil segera meringkuk saat mendengar ini, dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiao Yan, yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu dorong? Seseorang harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun, apa gunanya terburu-buru? Apakah kesempatan sudah tiba? Medusa juga takut mengganggu Xiao Yan, karenanya, dia tidak berani berdebat dengan dokter peri kecil meski menyimpan banyak dendam terhadap dokter peri kecil. Dokter peri kecil tanpa daya menganggukkan kepalanya setelah ditekan oleh Medusa dengan cara ini, dia segera sepertinya telah memikirkan sesuatu dan kemerahan cerah yang memikat tiba-tiba muncul di wajahnya, bagian belakang giginya menggigit bibir bawah merahnya sebelum dia berkata, kalian berdua harus pergi dulu, tunggu di luar hutan batu. Wanita cantik besar dan kecil segera menatapnya dengan ragu saat mereka mendengar ini. Medusa menyilangkan tangan di depan dadanya dan sama sekali tidak berniat untuk pergi. Dia dengan acuh tak acuh berkata, tindakan memalukan apa yang ada. Saya harus berada di sini untuk memastikan keamanan Xiao Yan, siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan. Kamu, dokter peri kecil sedikit cemas saat mendengar kata-kata Medusa yang meragukan, namun, saat matanya menyapu Xiao Yan di kolam, yang matanya tertutup rapat, dia segera mengatupkan giginya dan menjawab, lupakan, terserah kamu, Anda bisa tetap tinggal jika Anda mau. Dokter peri kecil segera berdiri saat suaranya terdengar, dia ragu-ragu sejenak dan tangannya yang lembut membuka kancing bajunya dengan lembut, dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan tubuh telanjang yang indah dan proporsional dengan kulit seputih gading gajah terungkap di depan mata tertegun Medusa dan Ziyan. Kemerahan cerah yang jarang terlihat tanpa sadar muncul di wajah Medusa ketika dia melihat tindakan dokter peri kecil, dia mengeluarkan batuk lembut sebelum segera membalikkan tubuhnya seolah tidak ada yang terjadi. Saat dia berbalik, dia juga menarik Ziyan berkeliling, yang diam-diam mengawasi melalui celah antara jari-jarinya yang menutupi matanya. Setelah itu, dia menuju ke hutan batu. Hihi, untungnya, mereka tidak sebesar bentuk dewasa saya. Ziyan diam-diam tertawa saat diseret oleh Medusa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya saat kata-kata ini terdengar.
Ekspresi malu muncul di wajah dokter peri kecil yang berada di tepi kolam renang, namun, dia hanya mengatupkan gigi peraknya setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Dokter peri kecil memotong air racun hitam dengan kakinya setelah menarik pandangannya dari pintu keluar, gerakannya seolah-olah dia adalah putri duyung yang akan masuk ke air. Dia tampak sangat cantik, tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan mengangkat matanya, segera dia melihat mata cerah dari kolam yang membawa benang keterkejutan. Mata keduanya saling terkait satu sama lain, dan wajah dokter peri kecil langsung menjadi panas mendidih.